Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Langit di mana Anda berada, kali ini saya membuat deep dive. Deep dive ini saya buat melalui fitur Google ya. Jadi di produk Google itu ada yang namanya notebook ML, notebook LM. Saya agak lupa itu, ya nanti saya buka lagi. Nah, insya Allah topiknya menarik diikuti. Oke, selamat mengikuti. Halo dan selamat datang. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung lagi dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini adalah hari Minggu, 1 Maret 2026. Waktu yang benar-benar pas ya untuk mengambil napas sejenak, mungkin sambil menyeduh kopi atau teh favorit Anda. Betul sekali. Hari Minggu itu selalu memberikan ruang mental yang ideal untuk menelaah hal-hal yang butuh sedikit perenungan. Tepat? Dan membiarkan pikiran kita membedah konsep-konsep yang mungkin selama ini kita anggap remeh dalam interaksi sehari-hari. Terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan harta dan tentunya hak orang lain di tengah masyarakat yang serba cepat ini. Nah, hari ini kita punya setumpuk dokumen dan catatan analisis yang lumayan tebal kalau Anda harus membacanya sendiri. Tapi tenang saja, kita udah menyaring intisarinya untuk Anda. Iya, kita akan fokus membedah aturan main atau dalam tradisi Islam ini dikenal sebagai fikih muamalah dan hukum pidana. Benar. Spesifiknya mengenai hak milik, lalu sirkulasi barang curian, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika berhadapan dengan barang temuan. Dan sumber-sumber yang kita kaji hari ini mencakup fatwa dari Islam KA, kaidah fikih dari Al-Manhaj, sampai fatwa dari Islam Web. Yang bikin topik ini sangat menarik adalah... Relevansinya dengan realitas modern kan? Betul banget. Pernah nggak sih Anda membayangkan apa yang harus Anda lakukan kalau Anda tahu barang diskon super murah yang baru saja Anda beli itu ternyata hasil curian? Itu dilema yang sering terjadi. Atau skenario yang lebih bikin emosi nih. Anda lihat sepatu mahal Anda yang baru minggu lalu hilang, lagi dipakai jalan santai sama orang lain di mall. Bolehkah Anda langsung, ya istilahnya mencuri balik sepatu itu? Pembahasan ini pastinya nggak akan sekedar berhenti pada label hitam putih atau boleh dan tidak boleh. Kita akan melihat arsitektur logika di baliknya. Paham, paham. Tentang bagaimana sebuah sistem hukum mencoba menjaga harmoni sosial, menegakkan keadilan, dan menyeimbangkan hak tanpa membuat roda ekonomi kita itu terhenti. Oke, mari kita urai masalah ini perlahan-lahan. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu soal dilema pembeli dan sindikat barang curian. Silakan. Ada satu studi kasus yang sangat spesifik dari sumber Islam KEA yang kita bedah. Kasusnya begini, seorang bertanya tentang status hukum orang tuanya yang membeli sebuah mesin industri dari pihak non-muslim. Oke. Tapi masalahnya, mereka tahu pasti, 100% tanpa keraguan, kalau mesin itu adalah barang curian. Ini titik awal yang sangat bagus. Para ulama yang mengkaji kasus semacam ini di dokumen tersebut memiliki konsensus yang tegas. Membeli barang curian dengan kesadaran penuh bahwa itu barang curian adalah terlarang atau haram. Terlepas dari siapa korbannya ya. Tepat. Hukum ini buta warna terhadap latar belakang korban. Nggak peduli apakah barang itu dicuri dari orang muslim atau non-muslim, hukum membelinya tetap terlarang. Karena, pada dasarnya status barang itu cacat secara hukum kan? Sangat cacat. Alasan logisnya, atau kalau kita cari tahu the why-nya, syarat sah dari sebuah jual-beli menuntut penjualnya haruslah pemilik sah dari barang tersebut. Nah, seorang pencuri jelas bukan pemilik sah. Betul. Jadi ketika penjual tidak punya hak milik, secara otomatis akad jual belinya batal demi hukum. Di mata syariat, transaksinya dianggap nggak pernah terjadi sama sekali. Dan kalau dipikir-pikir lagi, membeli dari pencuri itu kan sama aja dengan menyemangati mereka untuk terus mencuri ya. Itu poin makroekonominya. Anda menyuntikkan dana ke sindikat kriminal dan menciptakan sebuah demand. Tanpa pembeli, motivasi ekonomi untuk mencuri itu akan sangat turun. Tapi mari kita bicara realitas di lapangan nih. Katakanlah seseorang udah terlanjur beli, uangnya udah berpindah tangan. Dari sumber yang kita baca, kewajiban pembeli ini apa? Langkah mitigasinya cukup jelas di sumber tersebut. Pertama, menasihati si pencuri untuk bertaubat. Kedua, mencoba mengembalikan barang tersebut kepada pemilik aslinya. Dan kalau pencurinya melawan, opsi untuk melaporkan ke pihak berwajib itu sangat dianjurkan. Terus gimana nasib uang si pembeli? Karena akadnya batal, pembeli berhak meminta kembali uangnya dari si penjual atau si pencuri tadi. Secara teori gampang ya, tapi minta uang balik dari kriminal itu
Pasti sangat sulit dan berbahaya. Benar. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari catatan kita. Ada satu pengecualian mengejutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau memberikan pandangan yang sangat pragmatis berbasis pada niat. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, membeli barang curian itu bisa diperbolehkan kalau niat utamanya adalah untuk menyelamatkan barang tersebut. Betul. Menyelamatkan agar bisa dikembalikan kepada pemilik aslinya. Atau kalau memang pemiliknya nggak bisa ditemukan, disalurkan untuk kepentingan umat. Jadi posisinya berubah ya, dari konsumen biasa menjadi semacam penyelamat aset. Misalnya, saya tahu ini laptop teman saya yang hilang. Daripada dibeli orang antah berantah, mending saya yang beli niatnya untuk dikembalikan ke dia. Tepat sekali. Aturan ini memperlihatkan keluasan hukum yang melihat esensi keadilan untuk meminimalisasi kerugian korban. Oke, itu kalau barangnya utuh dan jelas asal-usulnya. Tapi coba kita bawa diskusi ini ke kehidupan sehari-hari pendengar kita. Kasus yang lebih abu-abu ya. Ya, menyapa Anda yang sedang mendengarkan nih. Bagaimana kalau orang tua Anda, misalnya, menggunakan uang dari bisnis barang curian tadi untuk memberi Anda nafkah atau hadiah? Ini membawa kita ke jebakan harta campuran atau antara yang halal dan haram. Sangat relevan. Karena di sistem ekonomi sekarang, jarang ada rantai uang yang 100% bersih ya kan? Betul. Vicky memberikan panduan yang cukup melegakan. Jika harta orang tua sudah bercampur antara yang halal dan haram, maka secara umum boleh bagi pihak ketiga untuk berinteraksi dengan harta tersebut. Termasuk menerima hibah atau meminjamnya ya. Ada contoh historis yang menarik dari sumber kita tentang ini. Ya, Nabi Muhammad SAW dahulu tetap menjalin interaksi dan transaksi dengan orang Yahudi di Madinah, meskipun diketahui sebagian dari mereka memakan riba. Itu membuktikan kalau kita nggak dituntut untuk mengaudit setiap lembar uang sampai ke sumber pertamanya. Kalau kita diwajibkan begitu, roda ekonomi bisa lumpuh total. Anda nggak akan bisa jajan di luar karena bisa jadi uang kembaliannya dari sumber yang kurang baik. Tapi, jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, ada batas tegasnya. Toleransi ini nggak berlaku tanpa syarat. Batas demarkasinya ada pada wujud fisik barang itu sendiri. Coba jelaskan lebih detail soal ini. Jika barang yang diberikan kepada Anda adalah barang curian itu sendiri secara fisik, misalnya mesin tadi langsung diberikan ke Anda, maka itu mutlak tidak halal bagi Anda. Tapi kalau mesinnya udah dijual sana orang tua, uangnya masuk rekening bercampur dengan gaji mereka, lalu dipakai bayar uang kuliah kita, Maka bagi Anda, uang kuliah itu berstatus halal. Dosa pencuriannya murni menjadi tanggungan si pelaku, dalam hal ini orang tua. wah, ini konsep pemisahan tanggung jawab yang luar biasa. Walaupun begitu, sumber yang kita baca sangat menekankan pentingnya menasihati keluarga dengan lembut, agar menjauhi harta haram. Betul, karena ada peringatan keras bahwa tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih layak bagi neraka. Ini teguran moral agar kita nggak cuma berlindung di balik legalitas fikih, tapi juga peduli pada keselamatan spiritual keluarga kita. Sepakat. Nah, kita putar arah diskusi sedikit ke kaidah fikih ke-20 dari sumber Al-Manhaj. Ini tentang misteri barang tanpa tuan. Skenario di mana kita memegang barang orang lain, tapi orangnya hilang bak di telan bumi. Iya, ditelepon nggak aktif, dicari ke rumahnya udah pindah. Gimana aturan pragmatisnya menghadapi situasi kayak gini? Kaidah fikih ke-20 ini sangat efisien. Apabila pemilik suatu barang tidak diketahui secara pasti dan mustahil dilacak, maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Menganggap barang itu tidak ada pemiliknya. Implementasinya gimana tuh untuk barang temuan atau lukatoh? Untuk barang temuan, syarat utamanya tentu harus diumumkan dulu ke publik. Kasih pengumuman di sosial media atau lapor satpam setempat gitu ya? Betul. Jika sudah diumumkan secara layak dan pemiliknya tetap tidak muncul setelah batas waktu, barang itu sah menjadi hak si penemu. Daripada barangnya rusak di gudang ya. Terus gimana kalau kasusnya kita terlanjur meminjam barang orang atau memakai tanpa izin, lalu pemiliknya menghilang? Anda harus menyerahkan nilai barang tersebut ke Baitul Mal, semacam kas negara, atau disedekahkan ke fakir miskin atas nama pemilik aslinya. Di sini para ulama menyebutkan skenario win-win yang sangat brilian. Gimana kalau 10 tahun kemudian pemiliknya tiba-tiba ngetuk pintu rumah kita? Anda tinggal sampaikan dengan jujur bahwa uangnya sudah disedekahkan atas namanya. Nah, si pemilik diberi hak untuk memilih. Memilih antara pahala atau uangnya balik kan? Tepat. Jika dia ridho, maka seluruh pahala sedekah yang berjalan bertahun-tahun itu jadi miliknya.
Tapi kalau dia menolak dan tetap menuntut ganti rugi, Kita wajib membayarnya. betul, Anda wajib bayar. Tapi keadilan Islam sangat indah di sini. Ketika Anda bayar ganti ruginya, pahala sedekah yang tadinya buat dia otomatis beralih menjadi milik Anda. Wah, nggak ada amal baik yang sia-sia ya. Jadi prinsip menganggap tidak ada pemilik ini memastikan roda sosial dan ekonomi nggak berhenti karena urusan administratif yang buntu. Prinsip ini juga berlaku untuk orang yang meninggal tanpa ahli waris, di mana hartanya masuk ke kas negara, atau wanita yang tidak diketahui walinya, maka dinikahkan oleh wali hakim. Kehidupan harus terus berjalan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Ini yang paling memacu adrenalin, karena bahas soal keadilan jalanan versus hak yang sah. Konsep Zafar. Ini dari anekdot seru di Fatwa Islam Web ya. Ya, mari kita ceritakan kisahnya. Jadi ada seseorang, sepatunya dicuri di masjid. Harganya 600 rial, lumayan mahal untuk sebuah sepatu. Sangat mahal. Beberapa waktu kemudian, dia lihat sepatunya ini lagi dipakai sama orang lain. Dia konfrontasi orang itu, orangnya malah menolak mengembalikan dan malah bawa teman-temannya ngajak berkelahi. Kalah jumlah, mundur adalah pilihan yang logis. Betul, korban akhirnya mundur. Tapi dia nggak diam aja. Dia susun strategi dengan teman-temannya, lalu dia ambil sepatu milik si pelaku ini sesudah sholat di madrasah. Tapi yang diambil bukan sepatu aslinya kan? Bukan, dia mengambil sepatu si pelaku yang harganya cuma 20 rial sebagai bagian dari ganti rugi. Pertanyaannya, bolehkah korban melakukan aksi ambil paksa ini? Hal yang menakjubkan di sini adalah syariat ternyata mengakomodasi situasi ini lewat prinsip zafar atau mengambil kembali hak yang dicuri. Tanpa campur tangan hakim. Benar. Menurut ulama seperti Ibnu Sirin yang mengutip surat An-Nahl ayat 126 dan Imam Al-Bukhari, seorang korban pencurian boleh mengambil barangnya kembali bahkan secara paksa. Asalkan Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Misalnya, nggak memicu tawuran berdarah atau membahayakan nyawa, dan dia tidak dituduh balik sebagai pencuri. Kalau dirasa aman, tidak perlu lapor ke hakim. Lalu apa artinya semua ini bagi sepatu seharga 20 rial tadi? Karena kan yang diambil bukan sepatu 600 rialnya. Nah, jika barang asli tidak ada atau sulit diambil kembali, korban berhak melakukan substitusi barang. Artinya mengambil harta si pencuri dengan nilai yang setara dengan kerugiannya. Jadi secara teknis, menyimpan sepatu 20 rial itu adalah tindakan yang sah. Sah dan merupakan hak si korban sebagai kompensasi awal, asalkan dia benar-benar yakin 100% tanpa keraguan bahwa orang itu adalah pelakunya. Benar-benar kerangka hukum yang memberdayakan individu, tapi tetap memberi pagar batas supaya nggak berubah jadi hukum rimba. Nggak terasa kita udah di penghujung diskusi. Pembahasan yang sangat padat. Kita udah merangkum perjalanan yang cukup jauh. Dari larangan mendukung industri kriminal dengan tidak membeli barang curian, lalu seni mengelola harta keluarga yang bercampur. Kita juga sudah membahas cara logis menangani barang tanpa pemilik. Dan tentu saja, hak luar biasa yang disebut Zafar tadi, untuk merebut kembali properti kita dari tangan pencuri. Saya ingin mengingatkan pendengar bahwa aturan-aturan yang kita bedah hari ini ada bukan sekedar sebagai daftar larangan kaku. Tentu. Ini adalah sebuah sistem komprehensif. Tujuannya untuk mencegah kezaliman, melindungi hak kekayaan, sekaligus menjaga agar masyarakat tidak main hakim sendiri secara membabi buta. Benar sekali. Dan sebelum kita berpisah, kami punya satu pikiran provokatif penutup. Sesuatu yang sengaja kami tinggalkan untuk Anda renungkan sendiri. Karena di sumber yang kita bahas pun ini masuk ranah abu-abu. Sebuah pertanyaan tentang batasan nilai. Ya, jika syariat membolehkan kita mengambil barang dengan nilai yang sama dari si pencuri tanpa campur tangan hakim lewat prinsip Zafar tadi, lalu bagaimana cara kita mengukurnya? tepat. Bagaimana cara kita mengukur secara objektif nilai dari sebuah barang yang mungkin punya nilai sejarah atau nilai sentimental yang sangat tinggi bagi kita? Misalnya cincin warisan nenek yang harga pasarannya mungkin murah tapi bagi Anda tak ternilai harganya. Betul. Bagaimana memastikan agar saat kita mengambil ganti rugi, kita tidak menetapkan harga emosional yang terlalu tinggi, sehingga kita tidak berbalik menjadi pihak yang zolim? Sangat pantas untuk dipikirkan lebih lanjut. Silakan Anda renungkan itu. Terima kasih banyak telah ikut membedah informasi bersama kami hari ini. Tetaplah menjaga rasa ingin tahu Anda dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.